Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama channel Warga RI Edukasi Crypto and Music. Kali ini saya akan mereview token AOA atau Aurora. Ini untuk menjawab beberapa teman-teman yang galau atau di holder token ini. Oke ya, ini memang ada yang janggal di token AOA ini. Tanggal 27 September ini saya memang ngeplan AOA. Nih, bahasanya jelas tuh. AOA TF weekly ganteng yang punya profit bisa ditabung atau uang adem, artinya bukan untuk trading, ini untuk ditabung. Ya, plannya ya di sini nih, harga Rp23. Set di sinilah ya. Rp84. Oke, ini plannya bener, tapi bukan di Indodax. Sekarang kita buka, coba telisik AOA ya. Nah, ini kan janggal, di Indodax harga masih Rp16. Kalau kita lihat di market cap ini masih Rp30 harganya. Terus kita buka lagi, kita teliti lagi ke bawah. Tertingginya nanti kan ada di sini. Nih, Rp81 tertinggi, Rp66. Tapi di Indodax sama sekali kacau geraknya. Oke, kita bahas ya. Jumlah pasokan 10 miliar token. Pasokan yang beredar saat ini 9,975 miliar, artinya belum habis pasokannya. Terus pertanyaannya, apa yang membuat AOA selisih harga gitu ya? Yang membuat AOA selisih harga itu adalah mainnet. Sekarang kita buka AOA ada di berapa market sih? AOA ada di market ini nih. KuCoin, Coin1, Indodax, Bit Global, Digital Exchange, Bagus Hash ya. Ini di KuCoin harga Rp37, 36, Coin1 Rp40, Indodax Rp16. Ini kan artinya enggak sebanding ya. Karena apa? Karena mainnet itu migrasi dia. Tapi kita lihat volume perdagangannya nih. Di KuCoin volume perdagangannya mencapai 3 miliar. 3,6 miliar ya. Di Coin1 cuman 20 juta. Di Indodax nih 2 miliar. Bit Global nih nggak ada nih, 884.000. Digital Exchange 6 juta. Bagus Hash 17 juta. Artinya hanya di dua market yang volumenya lumayan sehat gitu. Tapi perdagangannya di Indodax gak sehat karena pergerakannya gak jalan. Sabar guys, kita bedah lagi lebih dalam. Sekarang saya coba buka
Nih, token AWA itu dibangun di atas jaringan IRC20 ya. Peringkatnya Amsyong nih ke 834 market cap. Ini di sini nih kontraknya Ethereum. Sedangkan dia roadmapnya kan di Desember ini mainnet swap selesai gitu kan. Artinya harga memang harusnya melambung seperti token-token pada umumnya. Tatkala dia mainnet, harga pasti akan melambung karena akan ada migrasi dari Ethereum, wallet Ethereum ditarik ke developer. Cuman ini ada satu yang janggal nih, ada satu yang janggal hasil dari riset saya. Oke, kita lanjut, tapi jangan lupa kalian pencet loncengnya, di like, subscribe, dan share video ini supaya manfaatnya lebih luas. Ini saya buka dari kontraknya ya, di etherscan.io. Nah ini baru kelihatan nih. Nih token Aurora ya, jelas ya, token Aurora. Biar kalian tahu mana yang token, mana yang koin. Kalau ini belum jadi koin, masih token karena masih numpang, ibaratnya dia jaringannya masih numpang di Ethereum. Ini kapitalisasi pasarnya 26.519.000 dolar. Ya. Terus holdernya ada 102.646 holder di sini nih. Pemegang nih, holder ini pemegang ya. Sekarang kita bahas nih. Kita buka di pemegang. Di holder nih maksudnya. Ini kan bahasa Indonesia ya. Nah ini. Presentase. Jadi nomor satu nih guys ya. Satu ya. Ini alamat wallet. Pemegang tertinggi atau terbanyak 83,1268%. Nomor pertama ini. Artinya 83% pasokan AWA itu ada di atas ini nih. Terus kita lihat walletnya siapa ini gitu. Dengan nilai 22 juta dolar. Bukan angka yang sedikit nih, angka yang fantastis. Nih pemegang yang kedua KuCoin 8%. Nih 2%. Artinya ini yang paling atas nih pemegangnya ya. Nomor satu, kita buka walletnya ini biar kalian tahu. Buka walletnya, punya siapa dia. Tuh kelihatan ya. Nih wallet yang tadi itu tuh. Punya Indodax. Tuh. Jumlah koinnya nih. Ini 2 miliar koin AWA. Ada di wallet Indodax. Ini gini logikanya. Kalau yang nggak bulat angkanya, ini kan nggak bulat ya, 2,302 miliar 683 gitu ya. Ini nggak bulat ini koin token AWA. Ini yang dari yang beredar di Indodax. Artinya bukan milik developer, mungkin ada milik kita di sini. Yang holder saya juga ada di AWA. Mungkin ya ini ada punya kalian di sini di atas ini nih. Kalau yang bulat-bulat ini 3 miliar koin, 2 miliar koin, 1 miliar koin, 10 juta ini biasanya
milik developer karena angkanya bulat. Untuk apa sih ya? Untuk pengembangan jaringannya, untuk promo, untuk airdrop, untuk ya kepentingan di Aurora itu sendiri gitu loh. Ya cuman yang saya heran, kalau kita lihat AWA itu adalah akan menjadi koin smart contract ya, token yang akan menjadi koin smart contract. Ini satu yang janggal, kenapa dia nggak punya wallet sendiri? Kenapa pihak AWA meminjam walletnya Indodax untuk migrasi dari IRC20, ditarik semua masuk ke Indodax dulu, baru dari Indodax akan dilempar ke walletnya si AOA itu sendiri gitu loh, smart kontraknya itu sendiri. Cuman pertanyaannya kan, kalau dia memang memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang dengan roadmapnya itu smart contract, mau membangun Aurora Chain dan lain-lain, kenapa kok dia walletnya sampai nggak siap di saat memang deadline roadmapnya dia adalah Desember 2021 dia mainnet? Kenapa belum siap? Ini kan tanda kutip ya, tanda tanya ya. Ini maksudnya praduga tak bersalah tentang Indodax nih. Jangan-jangan apa Indodax sendiri yang punya AWA, atau ini projectnya yang punya Indodax? Kita nggak ngerti. Kita kan hanya bisa bicara berdasarkan data ya. Datanya begini soalnya. Mestinya kan koin-koin yang di Indodax, yang di token yang di IRC itu kan harusnya larinya ke mainnet gitu loh. Ya ini dari 7 exchange tadi yang mainnet cuman Indodax. Ini kejanggalan nomor 2. Kenapa KuCoin juga tidak ikut mainnet gitu loh? Karena kalau di Indodax walletnya nggak bisa. Jadi kita punya di AWA di Indodax, mau kita arbit ya ke KuCoin nggak bisa, karena Indodax sudah mainnet. Artinya dia akan ikut jaringannya si AWA itu sendiri. Sedangkan di KuCoin itu masih pakai Ethereum, jaringannya masih pakai smart kontraknya Ethereum. Ini kan cukup apa ya, cukup ya, ini review jujur aja sih, maksudnya cukup janggal dan cukup aneh. Karena berarti kalau kita lihat dari 83% itu ada di sini, berarti nyawa AOA sekarang ada di Indodax yang bisa menggerakkan harga. Jadi sini nih milik siapa nanti? Kenapa AOA di Indodax itu diem aja gitu loh? Kenapa nggak ikut harga kok 30 kayak kemarin sampai ke 85 itu, 90 bahkan ya, itu kenapa nggak sampai? Jadi kalau kita bicara objektif, sisi negatifnya yang kita takuti adalah ini memang ada big player yang bermain di sini, atau jangan-jangan awal developernya sudah nggak hidup terus di take over pihak Indodax. Kita nggak tahu juga. Kini kita hanya sebagai holder AWA kok apa ya, wajar mengkhawatirkan ini gitu loh. Kenapa kok market nggak patuh yang lain? Kenapa hanya Indodax yang patuh? Itu satu ya. Kalau bicara sisi positifnya, jika memang ini benar project token Aurora itu dijalankan, berarti nanti dari KuCoin atau market lain selain Indodax itu mau nggak mau akan menyesuaikan Indodax itu sendiri. Karena nanti kalau misalkan Indodax ini masuk ke situ, berarti supply itu kosong, harga naik. Nanti kan di token lain kan sudah nggak bisa nanti.
Kalau dia telat migrasi kan sudah nggak bisa. Ya hanya ini aja nanti. Berarti nanti harga akan naik gitu. Ini kalau bicara sisi positifnya ya. Ini kalian lihat sendiri ya, nih Indodax ya. Kenapa kok? Ya ini salah satunya ini. Kenapa sih kok AWA itu pinjem walletnya Indodax untuk migrasi? Padahal dia yang punya roadmap sebagai smart contract. Kita buka nih webnya nih. Tuh. Kan kalau baca di webnya kayak menarik ya. Teknologi blockchain yang matang untuk seluruh industri. Faktanya kan amsyong. Ekosistem tuh, platform, integrasi aplikasi Aurora Dev. Dia mau developer sendiri kan nanti. Sistem distribusi aplikasi terdesentralisasi Aurora Disk. Nih bursa terdesentralisasi Aurora DEX. Ini rantai Aurora, mekanisme konsensus demis. Blockchain yang dapat ditingkatkan jaringan paralel multi rantai. Tapi ya hanya tulisan aja. Tuh 2021 ekosistem Aurora. Ya ini sudah mau habis. 2021 bulan 12 ini sudah mau habis, tapi ya belum ada tanda-tandanya. Ini kan lagi mainnet nih, dompet mainnet AWA untuk pengembang, menyediakan alat visualisasi untuk manajemen akun mainnet AWA perdagangan. Tapi ya kayak semacam tulisan aja. Ini saya nggak berani ngetik ini. Kalau diketik harusnya sudah ada dompetnya. Ini lihat nih, developernya ceritanya nih. Menarik kalau lihat webnya, makanya jangan nanti ke depan jangan ketipu urusan web begini. Ini bisa disetting. Segini banyaknya masa nggak bisa ngerakin AWA kan gitu. Ibaratnya kalau dia bicara ini produk kan itu anaknya mereka, harusnya kan bisa terbang. Ini kan beberapa market sudah di-delist nih, kayak di market Korea itu kan di-delist. Jadi sekarang bagaimana cara menyikapinya ya? Cara menyikapinya adalah ini sambil saya buka chart ya. Cara menyikapinya, kalau saya pribadi udah kadung hold ya udah saya terusin. Karena mau lepas juga tanggung, karena saya ada awal lumayan banyak juga beli averaging di 32 beli di 16 pertama dulu 16, terus naik ke 23 saya beli lagi, naik ke 32 beli lagi. Jadi sekarang saya statusnya juga minus karena harga kembali lagi ke 16. Kalau kemarin harga di 25 24 itu saya stuck, dia nggak minus, aset saya nggak minus. Kalau sekarang ini minus karena harga kembali ke 16. Kalau kita buka chartnya ya, nih ini trendline. Ini masih ketahan trendline ini. Mudah-mudahan ini saya kasih kalender lagi nih. Ini kan saya kasih kalender tanggal akhir bulan Oktober ya. Ya ternyata naik beneran. Tapi di Indodax nggak naik kan, kurang ajar. Nih coba saya kasih kalender sampai Maret ya, gerak nggak. Yang saya takuti dia ke 10 dulu nih. Karena ada bottom 10 di sini. Tuh 10 rupiah di sini nih. Yang takuti saya dia ke 10 dulu baru dia terbang, itu masuk bisa juga begitu kalau memang mau diterbangin. Tapi sebetulnya sekarang tergantung nunggu cukong hilaf AWA diterbangin, atau ini kalau kita lihat tadi berdasarkan data ya guys ya. Satu, ada kejanggalan kenapa Aurora ini belum siap walletnya secara developernya itu sendiri sebagai smart contract dan lain-lain. Kenapa harus pinjam Indodax gitu kan? Terus yang kedua, kenapa pemegang terbesar kok hanya di Indodax? Berarti nasibnya kan hanya di Indodax ya.
Kalau bicara scam sih saya belum ke situ arahnya. Ini takutnya fase depresi di sini ini. Ini fase depresi kalau di grafik psikologis nih depresi. Saya orang di sini udah pada cut loss ya, mulai di sini cut loss. Ini di sini beli lagi, di sini udah ngeri cut loss lagi, cut loss ini habis. Berarti bisa juga begini. 83% ada di Indodax. Itu yang cut loss berapa itu kalau kita meraba kan? Terus takut ya. Memang ada cukong yang punya AWA ini banyak karena memang sengaja menciptakan orang cut loss, nanti dia punya barang sampai bikin fase depresi lagi, misalkan ke 10 orang stres pasti. Kalau sudah stres sudah pada lepas, dia barang dia sudah banyak, dia sudah kan bisa ngukur ya, karena supply kan bisa diukur. Oh misalkan gini di simulasinya, dia punya 5 miliar misalkan ya, 2 miliar itu milik dia misalkan ya. Ya udah tinggal dia bisa terbangin sendiri karena punya orang-orang sudah sedikit, sudah banyak yang cut loss gitu loh. Takutnya begitu fase depresinya. Nanti saat di sini dibikin berikut orang beli lagi, seret. Nanti saat udah mau pucuk misalkan di resisten ini, kalau ke sini aja misalkan ke 90 orang akan berpikir ke 100 ke atas baru dia dam lagi. Bisa juga begitu guys. Ya ini mudah-mudahan video ini membantu ya. Yaitu keputusannya ada di kalian sih. Kalau saya sendiri memang ada di awal karena uang profit sering saya tabung di koin-koin seperti ini. Cuman ini rugi jadinya nih, rugi waktu. Dan kalau misalkan di market lain nggak ada yang naik sih, ya kita bisa nerima. Tapi ada yang naik kan udah capek-capek analisa dan analisanya berhasil, plannya berhasil, tapi nggak ikut hasil. Karena kita hanya bisa nonton. Karena yang naik di market luar bukan di market Indodax. Oke ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa ngasih pencerahan lah gimana kondisi AWA saat ini. Kalau kita bicara positifnya, kondisinya sedang migrasi, dia sedang audit ya. Jadi kalau emang kita berpikir positif, kalau itu benar perusahaan atau developer AWA itu benar menjalankan sebagaimana mestinya, ya pasti nanti akan naik saat proyeknya jalan. Atau yang kedua, ini sudah menjadi karena di Indodax banyak, jadi ada cukong Indodax yang ya udah memanfaatkan situasi ini untuk pegang supaya nanti bisa ngepam sendiri, bisa juga begitu. Kalau untuk scam saya belum berani bilang, ada tanda-tanda scam itu belum berani bilang saya. Oke, sekian, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.